Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan melakukan tindakan initial assessment. Untuk tindakan initial assessment sendiri itu ada 2 poin, yaitu primary survey dan secondary survey. Di sini kelompok kami akan melakukan tindakan primary survey. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami dulu. Saya sendiri sebagai leader, kemudian ada Saya Fariskan Nawanggulan sebagai pemeriksa airway. saya Rifani Rawati sebagai pemeriksa breathing. Saya Devi Septianingrum, pemeriksa sebagai circulation. Saya Nuril Kaunayan sebagai pemeriksa disability. Dan saya Diana Yonglaini sebagai exposure. Baik, selamat menyaksikan. Sebelum melakukan tindakan, kita harus memastikan 3 hal. Untuk yang pertama yaitu aman diri. Pastikan untuk penolong harus menggunakan handscoon untuk melindungi diri sendiri. Kemudian kita harus melakukan tindakan untuk A yang kedua yaitu aman lingkungan, untuk A yang ketiga yaitu aman pasien. Sebelum kita melakukan pemeriksaan primary survey atau A, B, C, D, E, kita harus memeriksa kondisi atau kesadaran pasien. Cek kesadaran bisa menggunakan teknik AFPU. Langkah yang pertama yaitu A. Alert. Cek kesadaran pasien, apakah pasien dalam keadaan sadar atau tidak. Jika pasien tidak sadar, maka dilakukan pemeriksaan verbal dengan memanggil nama pasien. Pupu. Jika tidak ada respon juga, maka dilanjutkan untuk poin yang ketiga yaitu P, pain. Diberikan rangsangan nyeri pada pasien. Jika sudah diberikan rangsangan nyeri pasien tidak berespon, maka pasien berada pada poin unresponsive. Selanjutnya kita langsung melakukan tindakan primary survey. Untuk yang pertama yaitu airway. Di sini kita bisa melihat apakah ada sumbatan pada jalan nafas pasien atau tidak. Tetapi sebelum melakukan tindakan tersebut, kita harus memastikan apakah ada fraktur servikal atau tidak pada pasien. Jika terdapat tanda-tanda fraktur pada pasien, maka kita lakukan pemasangan neck collar. Pemasangan neck collar harus memperhatikan posisi pasien agar tidak mengganggu kenyamanan atau memperparah terjadinya patah tulang pada pasien. Sebelum melakukan pemasangan neck collar, pastikan bahwa ukuran neck collar dengan leher pasien tidak terlalu kebesaran. Cara mengukurnya dengan menggunakan jari-jari tangan. Jika ukurannya sudah sesuai, maka lakukan pemasangan pada leher pasien dengan tetap memperhatikan posisi pasien agar tidak banyak berubah. Pemasangan neck collar dilakukan oleh 2 orang dengan 1 orang memegang bagian kepala hingga bahu pasien atau mengangkatnya, kemudian 1 orangnya lagi memasangkan neck collar ke leher pasien. Ketika badan pasien sudah terangkat, langsung letakkan neck collar pada bawah leher pasien. Kemudian setelah selesai, lakukan fiksasi pada neck collar tersebut agar tidak mudah lepas. Setelah neck collar terpasang, maka lakukan pemeriksaan apakah pasien mengalami gangguan jalan napas atau tidak. Jika pasien mengeluarkan suara snoring atau mengorok, hal itu terjadi karena lidah pasien jatuh ke belakang. Hal ini bisa dilakukan atau diatasi dengan memasangkan mayo atau OPA kepada pasien. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu mayo tersebut dari telinga sampai mulut pasien. Ketika sudah diukur dengan baik, masukkan mayo kepada mulut pasien dengan benar. Untuk selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan breathing atau pernapasan pasien. Di sini kita lihat apakah pasien mengalami sesak nafas atau tidak. Jika pasien mengalami sesak nafas, maka lakukan pemasangan oksigenasi pada pasien. Setelah dilakukan tindakan pemasangan oksigen, maka kita lanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu IPPA pada bagian dada pasien.
Yang pertama, kita lakukan inspeksi pada dinding dada pasien, tapi sebelumnya kita bebaskan dulu area dinding dada pasien dengan membuka pakaian yang digunakan oleh pasien. Setelah terbuka, lakukan inspeksi pada bagian dinding dada pasien, apakah ada luka atau tidak, kemudian apakah pengembangan dadanya simetris atau tidak. Setelah itu kita lakukan palpasi pada bagian dinding dada pasien untuk melihat apakah ada benjolan atau keadaan abnormal pada dinding dada pasien. Setelah itu kita lakukan perkusi pada dinding dada pasien untuk mengetahui apakah ada suara abnormal pada pasien atau tidak. Jika terdapat suara hiperresonan pada pasien, maka pasien dicurigai terdapat udara pada paru-paru pasien. Untuk selanjutnya, lakukan auskultasi pada pasien untuk melihat apakah ada suara abnormal pada paru pasien atau tidak. Ketika diauskultasi kemudian terdengar suara seperti bergelembung, itu dicurigai adanya cairan atau perdarahan pada paru-paru pasien. Jika terjadi hal tersebut, maka dilakukan tindakan WSD atau torakotomi sito untuk mengeluarkan cairan tersebut. Untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sirkulasi dan kontrol perdarahan. Di sini kita bisa melakukan tindakan apakah pasien mengalami shock atau tidak dengan didukung oleh pemeriksaan nadi selama 1 menit. Kita bisa melihat apakah pasien mengalami percepatan nadi atau tidak. Kemudian kita lakukan perabaan pada bagian akral pasien untuk mengetahui apakah akral pasien dalam keadaan dingin atau hangat. Kemudian lakukan kontrol perdarahan. Kita lihat apakah pasien mengalami perdarahan pada tubuhnya atau tidak. Jika pasien mengalami perdarahan pada tubuhnya, maka kita lakukan pemberhentian pendarahan pada bagian yang mengeluarkan darah dengan cara didep menggunakan kasa moist atau kasa yang lembab. Kemudian lakukan pemasangan kateter pada pasien untuk mengetahui jumlah cairan yang keluar pada tubuh pasien. Kemudian lakukan pemeriksaan disability atau kesadaran pasien dengan menggunakan teknik GCS. Untuk poin pertama, kita lihat atau kita periksa pada bagian E atau kontak mata pasien. Apakah pasien bisa melihat secara spontan atau harus dilakukan dengan rangsangan suara atau dengan rangsangan nyeri atau bahkan tidak bisa membuka mata sama sekali. Lakukan pemeriksaan verbal pada pasien dengan menanyakan nama pasien, apakah pasien mampu menjawabnya dengan baik atau pasien hanya mengeluarkan kata-kata yang tidak nyambung, atau pasien hanya mengeluarkan suara rintihan, atau justru pasien tidak mengeluarkan suara sama sekali. Untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan motorik pada pasien untuk mengetahui apakah pasien bisa menggerakkan tubuhnya secara mandiri atau pasien justru tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan exposure. Kita lihat apakah pasien mengalami luka pada bagian tubuhnya dengan cara membuka atau membebaskan pasien dari pakaiannya agar bisa terlihat jelas apakah pasien terdapat luka atau tidak. Setelah dibuka bajunya atau pakaiannya, maka selimuti pasien agar tidak terjadi hipotermi pada pasien. Setelah tubuh pasien tertutup, maka lakukan pemeriksaan pada tulang belakang pasien untuk mengetahui apakah ada cedera atau tidak. Teknik pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan log roll dengan jumlah 4 orang. Orang pertama
memegangi daerah kepala hingga bahu, orang kedua memegangi bagian lengan atas hingga ke perut pasien, orang ketiga memegangi dengan cara menyilang bagian perut pasien hingga lutut, orang yang keempat memegangi bagian lutut hingga ke mata kaki dengan teknik menyilang juga. Pada saat memiringkan pasien harus dilakukan secara bersamaan agar tidak merubah posisi pasien. 1, 2, 3. Setelah itu, orang yang di tengah memeriksa pada bagian tulang belakang pasien apakah ada cedera atau tidak. Setelah selesai, kembalikan posisi pasien seperti semula dengan bersamaan. Sekian video dari kelompok kami terkait pemeriksaan initial assessment pada poin primary survey, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Terima kasih.